bersama dengan para sesepuh. Malam hari ini kita akan coba cari narasumber. Mumpung belum ada kesibukan tersendiri, nanti sudah ada pengajaran, kita nggak ada waktu teman-teman. Ikutin video saya karena sharing mereka selalu menarik untuk Anda. Selamat malam Bu. Dengan siapa ya Bu? Dengan Ibu Lucia. Bu, saya boleh bertanya, ada pengalaman tersendiri selama jadi organisasi kan? Oh, pengalamannya. Mbak Bu senang, menyenangkan, semakin mengerti akan Injil, mewartakan Injil, bagi cara-caranya jadi mengerti seperti itu. Jadi setelah mengikuti konsep organisasi sampai hari ini, ada sebuah pola perubahan nggak yang Ibu alami? Ada. Cara berpikir, Ya. cara berbicara, mungkin juga cara berdoa ya kali Bu. Ya, ada. Tadi saya nggak mendengar namanya siapa Bu? Ibu Lucia. Bu Lucia, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Terus semangat ya Bu ya, sampai ke retret produser. Pak Tony, selamat malam Pak Tony. Malam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Luar biasa ya hari ini, berkat dan penyataan Tuhan ya Pak ya, hingga ketemu malam hari ini. Bapak Tony bisa bincang-bincang dengan saya. Selama mengikuti kursus evangelisasi ini, ada hal-hal yang positif nggak ditemukan Pak? Wah, positif sekali. Sangat sekali. Pak Tony bisa berbagi, ada sebuah perubahan pola apa yang mungkin Pak Tony bisa bagikan setelah mengalami pengajaran dalam kursus ini? Ada, sangat ada. Sangat ada sekali. Ada sekali. Ada perubahan. Ada perubahan. Lebih mau melayani, lebih dekat dengan Tuhan ya. Yang pasti dengan kita lebih mudah berbicara dengan Roh Kudus. Yes, Pak Tony, ada mungkin kan kita ini punya iman Katolik ya Pak ya. Iya. Mungkin ada orang mengatakan bahwa kita ini tanya KTP-nya yang Katolik. Setelah mengikuti kursus ini, kita itu kan semakin pola ataupun cara berpikir kita itu berbeda sekali ya Pak. Ketika mengalami ataupun melihat sosok Yesus itu seperti apa? Yesus itu tidak saja sebagai Mesias. Yes. Ternyata dia juga bisa seperti teman. Yes. Lebih enak diajak bicara kalau kita benar-benar mau memahami itu Yesus siapa, dengan cara kita mencari tahu dengan membaca firman Tuhan di Alkitab suci, kita akan lebih paham siapa itu Yesus. Kalau boleh tahu Pak, Bapak kan ikut kursus ini. Ya, Istri sendiri mendukung, dia sangat mendukung. sangat mendukung. Puji Tuhan ya Pak. Iya, terus terang dia juga mau ikut sebenarnya. Yes. Cuman dia kendala dengan fisik ya, jadi dia takut. Dia cancel dulu. Dia hanya support saya dari rumah. Terus terang seperti hari ini, saya hampir batal datang ini. Iya Pak. Karena tadi ditelepon sama atasan, dia minta jemput pakai motor karena macet di luar kota. Saya pikir ya pasti nggak bisa ikut camp, dan ternyata itu Tuhan atur semua. Tuhan mengatur semuanya, luar biasa sekali ya Bisa Pak. sampai sini. Yesus juga. Artinya langsung di lain sisi dukungan secara moral, dukungan doa juga dari istri. Bapak bisa merasakan ya Pak ya. Iya, terus terang tadi juga pamit sama istri, gimana? Apa saya kan berangkat Pak, masih walaupun telat juga tetap berangkat karena Yesus sudah nunggu di sana. Yes. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang-bincang dengan kami sahabat Malam Official. Semoga keluarga diberkati Tuhan ya Pak ya. Amin. Sampai kita ketemu lagi di Pertusar Pak Tony. Amin. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, selamat malam dulu Pak. Sebelum kita bincang-bincang ke dalam, saya mau wawancara, bicara-bicara, sharing ringan Pak, sharing 1 menit namanya itu. Pak, kenalin namanya siapa Pak? Nama saya Wasidi. Pak Wasidi, terima kasih sudah bergabung dengan kami Malam Official. Boleh berbagi sebuah pengalaman nggak yang Bapak alami selama mengikuti kursus evangelisasi? Jujur, pengalaman saya justru saya merasa bahwa saya banyak mendapat sesuatu yang menarik gitu buat saya, karena selama ini yang sebanyak yang saya tinggalkan gitu semua itu ada di pelajaran camp ini gitu loh, yang saya temukan itu. Kayak kembali lagi, saya makanya berusaha untuk ikut camp ini jangan sampai saya nggak masuk gitu loh. Ya, yang saya dengar-dengar, yang saya tahu bisik-bisikan Pak Tony itu kan sudah ambil pelayanan di kategori paroki Pak ya. Ya. Tapi setelah mengikuti kursus evangelisasi, apakah ada perbedaan? Apakah langsung menguatkan ataupun semakin menginspirasi? Sekarang justru makin menguatkan.
Justru semakin menguatkan ya Pak. Setelah kemarin saya kunjungan ke umat. Iya, iya. Saya kan tim ASAK, Iya. mengunjungi umat-umat yang butuh bantuan. Nah, sekalian pada saat itu juga saya berbagi pengalaman iman saya ke mereka. Mereka kaget semua, oh sini udah mulai berubah ya gitu. Oh sekarang bahasanya beda gitu. Oh enggak, saya cuma mau survei, saya bilang mau survei. Itu aja sih. Iya, kalau apalagi Bapak kan di ASAK ya, artinya kan survei orang itu kan ada kejujuran ya Pak di sana ya. Betul, itu yang kejujuran kita dan harus pertimbangan secara profesional. Betul. Artinya apakah selama mengikuti pelajaran kursus evangelisasi ini semakin mampu atau semakin gampang apa semakin memudahkan mengambil tindakan keputusan ya Pak? Betul, itu buat saya semakin memudahkan untuk mengambil tindakan-tindakan semua itu. Saya Luar biasa, luar biasa. saya Pak. dapatkan itu semua. Oke, terima kasih Pak Orsidi. Tapi boleh kata-kata untuk hari ini Pak? Nah, semangat terus, jangan sampai menyerah. Yes, semoga Tuhan memberkati Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam dulu. Selamat malam, Tuhan. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Puji luar Tuhan. biasa, Untuk Tuhan. kata-kata hari ini dulu Pak. Kata-kata hari ini, tolong guru. Kata-kata hari ini Kata-kata tetap hari ini. semangat untuk CAP 12 dan selalu berjaya. Oke, terima kasih. Saya mau minta sharingnya pengalaman 1 menit saja. Selama mengikuti kursus evangelisasi Pak Amang Guru itu ada yang bisa dibagikan nggak buat sahabat Bro? Ikut anggota CAP itu luar biasa. Paling Iya. tidak bahagia, bergembira, ketemu, kenal, dan mengerti yang tadinya saya sebelum CAP hanya kecil. Setelah Yes. saya ikut CAP, saya memahami begitu banyak luar biasa kisah dan kasih Tuhan terhadap saya. Amin. Amin, luar biasa sekali. Oke. Ada hal yang membuat sebelum masuk CAP, setelah masuk ada nggak pola-pola ataupun pengalaman-pengalaman ataupun cara berdoa, berbicara, ada perubahan Pasti, nggak? pasti luar biasa. Yang sebelum CAP saya itu orangnya emosional, Yes. tidak sabaran. Setelah saya masuk CAP ada perubahan. Kedua, sebelum masuk CAP saya jarang buka Alkitab. Setelah masuk CAP saya mulai mencoba memahaminya. Yes. Dan ketiga tentunya dari segi lagu-lagu pun sebelumnya saya tidak memahami lagu-lagu gereja di luar Katolik ya. Iya, Pak. Tapi setelah masuk saya sangat memahami. Oke, terima kasih banyak Om Nur sudah Sama-sama. berbincang-bincang sharingnya Oke. 1 menit. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sampai ke retret Amin. peretusan Puji luar Tuhan. biasa. Oke. Oke teman-teman, bertemu dengan beberapa narasumber kita tadi. Kita cari dulu narasumber yang muda ya, narasumber dulu. Halo, Selamat malam. malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berbagi kata-kata hari ini? Selalu semangat dan bahagia. Yes. Gimana perasaanmu setelah mengikuti kursus evangelisasi? Perasaan aku sangat bisa mengetahui banyak bagai hal. Tentang iman Katolik. Iya. Setelah kamu mengikuti kursus, siapa yang kamu kenal tentang Yesus? Yesus itu sosok yang dekat dengan Iya. kita. Iya. Kemanapun kita melangkah, Iya. belajar ke kampus, Yesus ada bersama Iya. dengan kita. Oke, Iren, terima kasih. Tetap semangat ya. Iya. Kamu sehat. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kini kita mau dengar rasa dia OMK. Selamat malam, Bang. Pak, kenalin dulu namanya siapa? Steven. Siapa yang kamu kenal sosok Yesus setelah mengikuti kursus evangelisasi? Siapa sosok Yesus? Setelah mengikuti kursus evangelisasi, apakah Yesus itu yang jauh, Allah yang jauh, apa yang dekat, ataupun ada yang bersama kita tiap hari seperti itu? Kalau menurut saya selama saya hidup sebenarnya sosok Yesus itu adalah orang yang dekat. Yes. Yang dekat. Namun terkadang kita tidak percaya, tidak bersyukur akan kasih yang diberikannya. Amin. Setelah saya ikut CAP ini justru makin tambah dekat Amin. dan tambah memahami apa Injil yang diturunkan, apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Kamu senang nggak ikut kursus ini? Sangat tenang. Saya kan tahu kalau kamu punya pelayanan di paroki ini. Tambah ini kan setelah mengikuti kursus itu ada yang membuat hal yang lebih semangat lagi nggak? Ada. Boleh dibagikan buat teman-teman? Karena di sini saya bisa keluar dari zona nyaman saya. Amin. Yes, sangat luar biasa. Yang tadinya di rumah terus, sekarang berinteraksi dengan banyak orang, mengenal banyak orang, belajar bersama, Iya benar. bisa mengerti sesama manusia juga. Ya benar sekali karena evangelisasi itu kan harus kita berinteraksi dengan banyak orang ya Bang ya. Tapi kalau saya melihat kamu masih muda,
Saya berharap kamu menjadi sebuah panutan dan contoh di paroki ini nanti. Amin. Amin. Kalaupun tidak mungkin jadi prater lagi ataupun jadi pastor lagi, tetapi mungkin menjadi pelayan-pelayan yang handal di paroki ya. Siapa tadi Bang? Siapa tadi namanya? Stephen panggilannya. Pak Stephen. Saya suka denganmu. Terima kasih ya. Luar biasa. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Oke teman-teman, karena masuk kita mencari narasumber agak kewalahan teman-teman. Kita cari narasumber dulu. Sebentar Bang, bisa Bang. Gimana kabarnya hari ini Bang? Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Sehat Pak ya. Hari ini gimana kesibukannya? Bisa berjalan, pekerjaannya lancar semua? Puji Tuhan, hari ini kegiatan-kegiatan saya berjalan dengan lancar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus. Abang bisa sering iman 1 menit dengan saya. Bagaimana pengalaman selama mengikuti kursus evangelisasi ini? lebih damai menerima segala sesuatu, bisa lebih tenang dalam menghadapi suka duka kehidupan. Yes. Karena banyak belajar mengenai firman Tuhan. Amin. yang lebih menjiwai hidup saya sehari-hari. Luar biasa. Kan gini loh Pak, semakin kita dekat dengan Tuhan itu kan saling semakin berat. Nah, artinya setelah ini evangelisasi ini kan penginjilan secara pribadi buat kita agar untuk mengenal Yesus itu semakin dekat. Dalam kehidupan sehari-hari Pak, dalam relasi, dalam kehidupan pekerjaan, banyak situasi-situasi ataukah memikul salib itu lebih ringan Pak? Ya kira-kira ini. Ya pasti dalam setiap kehidupan kita berbagai hal, berbagai rintangan, berbagai suka duka, tentunya kita harus siap dan mampu menerima, karena itu semua adalah berkat Tuhan. Entah suka maupun duka, kita harus menerima keadaan itu, karena seperti sabda Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, dan itu sangat saya untuk dijadikan sebagai penyemangat hidup saya, bahwa dalam keadaan suka maupun duka Tuhan menyertai kita semuanya. Oke Pak, mungkin kita karena waktu kita terbatas, selainkan kita terima kasih Pak. Semoga Tuhan memberkati ya Pak ya. Oke. Baik teman-teman, kita dapat halo. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Aku bisa ke sini nggak sebentar? Ini soalnya berisik di situ. Kabarnya hari ini? Enggak. Kalau enggak mau sering satu kata hari ini aja. Satu kata untuk hari ini. Lebih baik. Thank you. Terima kasih. Tuhan memberkati ya Bu. Oke, gitulah teman-teman bincang-bincang kita. Sekarang kita rampok dulu. Malam Om. Malam. Gimana kabarnya hari ini Om? Baik, luar biasa. Ada kata-kata hari ini enggak? Kita ikuti KEP dengan semangat. Sering 30 detik. Ada pengalaman yang luar biasa nggak mungkin Om alami apa selama mengikuti proses evangelisasi? Yang jelas imannya makin kuat. Imannya makin kuat. Oke, terima kasih karena kita keterbatasan waktu. Nanti kita lagi bisa bicara Pak. Semoga Tuhan memberkati. Ya gitu teman-teman, karena memang waktu kita terbatas, sangat terbatas sekali. Jadi sedikit kita agak kewalahan ya. Nanti kita pas break kita akan wawancarai lagi mereka.